Di sini sudah disediakan semua masalah, namun apapun masalahnya minunya teh botol susru gitu ya. Selalu ini masalah jenis semua jadi Moipus Solution. Biar apa? Iya betul, beres-beres sih gitu kan ya. Soalnya kayak gini, kita baca bareng-bareng ya. Di dalam suatu kelas, tak sedikit ditemukan adanya beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan belajar atau bisa juga kelambatan belajar yang biasa disebabkan karena adanya faktor dari luar. Dalam hal ini maka guru seyogyanya guru memberikan memberikan bantuan peserta didik yang mengalami kesulitan atau kelambatan belajar tersebut melalui bla bla bla. A. Program media, B. Program pengayaan, C. Program inklusif, D. Program pemantapan, atau E. Program pengelompokan. Oke gitu kan ya. Karena kita temanya program media, ya udah pasti jawabannya program media. Jadi gitu kawannya. Oke kan perlu kita ketahui bahwa program media itu adalah program bantuan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar atau kelambatan belajar. Karena kan tak sedikit di dalam kelas itu ditemukan beberapa siswa atau peserta didik yang mengalami kesulitan belajar atau kelambatan belajar. Sulit karena berbagai faktor ya, nanti akan bagi kupas tuntas itu semua. Dan juga kelambatan belajar, dia mengerti tapi telat gitu kan ya. Jadi mengerti sih bisa tapi agak sedikit telat. Nah, bagaimana caranya kita mengatasi masalah tersebut? Maka guru seyogyanya bisa memberikan program media gitu. Itu namanya program media ya, program pemberian bantuan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan atau kelambatan belajar. Itu definisinya. Nah, awal mulanya nih kawan-kawan, kalau mau tahu sejarahnya harus ada program media itu, awal mulanya dari pembelajaran tuntas ya, pembelajaran tuntas. Ketika dicetuskan pembelajaran tuntas atau master learning itu yang disebutnya, yaitu pembelajaran yang mempersyaratkan peserta didik menguasai secara utuh ya, jadi PD peserta didik gitu ya, disyaratkan untuk menguasai secara utuh SK standar kompetensi kalau dulu itu ya, sama KD kalau sekarang itu K4 tadi dasar. Nah, itu mulanya di pembelajaran tuntas ini. Di mana pembelajaran tuntas ini memiliki prinsip-prinsipnya, ada prinsip master learning atau pembelajaran tuntas. Memakai singkat jadi PT aja ya, biar nggak capek nulis gitu ya. Di mana satu pembelajaran tuntas itu adalah harus kompetensi yang harus dicapai harus diurutkan. Jadi kompetensinya yang dicapai harus diurutkan secara hierarkis ya, hierarkis. Nah, itu dua. Yang kedua, evaluasinya yang digunakan itu harus PAP atau penilaian acuan patokan. Sudah makin bahas tuh tentang PAP dan PAN. Nah, kan ada dua penilaian ya, PAP sama PAN. PAP itu contoh yang pelajaran tuntas, itu KKM itu. Nah, adanya KKM itu udah pembelajaran tuntas. Suatu peserta didik dikatakan tuntas apabila dia melampaui KKM ini. Gitu kan ya. Itu evaluasinya harus betul berbentuk penilaian acuan patokan. Kemudian pemberian remedia nih, pemberian pembelajaran remedia, maka singkat jadi PR aja ya, biar gak capek nulis gitu ya. Pemberian remedia serta bimbingan yang diperlukan, Nah, itu prinsipnya. Nah, itu makanya lah program media kawan-kawan ya, pemberian program media dan pemberian program pengayaan, PP aja lah. Insya Allah next pertemuan akan memakai kupas tuntas program pengayaan gitu. Sekarang fokus dulu ke program remedia biar gak pusing gitu kan, terlalu banyak ya. Oke, di mana nih pemberian pembelajaran media itu bisa meliputi 2 langkah. Nah, barulah pemberian program media itu bisa dilakukan melalui 2 langkah utama, 2 langkah pokok. 1, diagnosis kesulitan belajar ya, dengan cara mendiagnosis kesulitan belajar didiagnosis dulu. Kenapa sih siswa ini mengalami kesulitan belajar? Apakah ada faktor dari luar, dari dalam, atau dari mana, dari atas gitu ya. Itu didiagnosis, kemudian barulah diberikan perlakuan ya, tindakan atau treatment ya, diberikan perlakuan program media treatment. Nah, ini yaitu diberikan perlakuan pembelajaran remedial gitu. 2 langkah pokok utamanya. Nah, karena untuk mendiagnosis kesulitan belajar itu tidak mudah, maka ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terkait dengan bentuk-bentuk kesulitan belajar sedik. Ada bentuk-bentuk kesulitan belajar sedik. Jadi bentuk-bentuk kesulitan belajar KB lah ya, kesulitan belajar makin singkat. Jadi ada beberapa bentuk kesulitan belajar. 1, kesulitan belajar itu ringan ya,
kedua sedang, ada kesulitan ringan, ada ketiga ada sedang, dan ketiga ada kesulitan belajar berat gitu. Tapi tidak seberat rindunya si Dilan itu kepada Milia gitu ya. Nah gini kawan-kawan ya, ringan itu biasanya dia dijumpai kalau ada peserta didik yang kurang perhatian saat mengikuti pelajaran. Dia tidak memperhatikan lah gitu. Peserta didik di dalam kelas itu kan kadang kita suka menemukan beberapa peserta didik yang tidak memperhatikan kan, tidak memperhatikan saat KBM gitulah. Karena ngobrol misalkan, maka dia tidak mengerti. Makanya ini dia mengalami kesulitan belajar. Jadi jangan langsung dijudge oleh kita, oleh beberapa guru misalkan ya, bahwa ketika seorang peserta didik tidak bisa itu karena dianya sendiri tidak bisa, bahkan itu bisa disembuhkan karena kita gitu kan ya. Apakah kita sudah mengajar sudah benar atau belum gitu? Kalau belum berarti ya bisa menyebabkan peserta didik mengalami kesulitan belajar ringan di sini, karena ini ada kesulitan belajar ringan itu karena dia tidak memperhatikan di sini karena apa karena dia tidak suka dengan kita gitu ya, apa karena dia tidak suka dengan cara mengajar kita gitu kawan-kawan. Nah maka perlu diteliti, didiagnosis, itulah perlunya diagnosis gitu. Nah kalau sedang itu biasanya kesulitan belajar sedang itu biasanya dia dilibatkan dari faktor luar, misalkan dari keluarganya, broken home gitu ya, dari faktor keluarga, keluarganya broken home karena bercerai, jadi akhirnya dia tidak bersemangat dalam belajar gitu. Makanya kawan-kawan ya, ini juga masuknya kesulitan ringan. Nah kalau berat, ini kesulitan belajar berat itu dijumpai pada peserta didik yang mengalami ketertinggalan, ketunaan gitu, ketunaan biasanya ya. Bukan ketertinggalan, ketunaan. Dia mengalami ketunaan. Apakah dia tuna rungu, bisa tuna rungu, tuna netra gitu, tuna rungu, tuna netra, tuna daksa gitu. Jadi yang berat itu seperti itu dikatakan berat. Jadi kalau yang hanya masalah keluarga gitu, kalau modern kawan itu sebetulnya masih ringan kawan-kawan. Jadi sangat mudah sekali harusnya gitu ya, dianggap mudah sekali untuk guru untuk memberikan bantuan gitu kepada peserta didik gitu, karena bagaimanapun itulah sebabnya kenapa kita harus hormat kepada guru, karena ternyata guru itu walaupun masalahnya berat, sebetulnya di sini itu udah berat ya, tapi ternyata dikategorikannya masih sedang gitu ya. Bahkan yang berat itu kalau dia tunarungu, tunadaksa, ini tidak bisa ya, sulit sekali, ini memang berat gitu kan kawan. Itu prinsip-prinsip kesulitan belajar. Makanya dalam pelaksanaannya maka perlu dibantu. Kalau sudah ditemukan kesulitan belajarnya, perlu dibantu melalui program media. Program media itu. Dan dalam pelaksanaannya program remedia itu kawan-kawan ya, bisa dilakukan dengan beberapa cara. Jadi bagaimana sih cara kita memberikan program media itu? Satu, dengan pembelajaran ulang, pemberian pembelajaran ulang. Jadi kita memberikan pembelajaran ulang, kita ngajar lagi di kelas gitu. Ini nggak harus dilakukan. Ini kita lakukan kalau apa? Kalau ini dilakukan kalau yang tidak tuntasnya itu, yang sulitnya itu, yang mengalami kesulitan belajar itu lebih dari 50%. Lebih dari 50%. Nah, kalau peserta didik itu mengalami kesulitan belajarnya lebih dari 50%, artinya tidak tuntasnya 50%, maka baru diajarkan pembelajaran ulang. Tentu dengan menggunakan metode dan media yang berbeda dari sebelumnya. Nih, misalkan tadi itu, karena dia tidak memperhatikan. Kalau tidak memperhatikan berarti ternyata itu kesalahan ada pada kita, berarti kan ya, berarti metode dan media yang kita gunakan kurang tepat. Coba kita kasih pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Nah ini dilakukan ketika peserta didik yang tidak tuntasnya ada lebih dari 50%. Jadi kalau dari 30 orang dalam satu kelas, berarti 16 orang gitu atau 20 orang, nah baru pembelajaran ulang itu. Kemudian yang kedua nih, bisa melakukan melalui pemberian bimbingan. Pemberian bimbingan secara khusus. Dibimbing ini sifatnya perorangan ya, bimbingan perorangan. Jika apa? Ini dilakukan jika yang tidak tuntasnya yang akan mengikuti remedianya itu maksimal 20%. Maksimalnya 20%, maksimal 20% dari jumlah siswa. Jadi kalau ada 30 orang berarti 20%-nya berapa? 6 orang. Kalau 6 orang yang tidak tuntas ya kita pakai pembelajaran bimbingan khusus saja, secara khusus gitu kawan-kawan ya, dibimbing. Dan ketiga yang terakhir itu pemberian tugas-tugas kelompok. Pemberian tugas-tugas kelompok. Gitu. Ini dilakukan jika jumlah peserta yang mengikuti remedia nih
lebih dari sama dengan 20%, tetapi kurang dari berarti kayak gini ya. Lebih dari 20 si Remedia PR, dan kurang atau sama dengan dari 50%. Nah, kalau lebih dari 20, misalkan 30%, nah berarti 30 kali 3, 9 orang. Nah, maka kita pemberian tugas-tugas kelompok gitu. Ya. Baru yang terakhir ini kita menggunakan pemanfaatan tutor sebaya. Boleh juga pemanfaatan teman. Jadi yang bisanya di kelas tersebut, yang juaranya pemanfaatan tutor teman sebaya. Ini dilakukan kalau misalkan hanya beberapa saja sedikit gitu, bisa memanfaatkan ini. Jadi kita tunjuk beberapa siswa yang sudah mengerti materi tersebut atau KD tersebut untuk memberikan pembelajaran kepada temannya yang mengalami kesulitan gitu. Biasanya dengan bantuan teman kan suka mengerti gitu ya, karena si siswa yang atau peserta didik yang mengalami kesulitan itu tidak canggung untuk bertanya gitu, hal yang belum dimengertinya. Nah, itu dia dalam bentuk pelaksanaannya. Ya, ada 4 cara ya. Ada pembelajaran ulang kalau lebih dari 50%, ada bimbingan secara khusus kalau maksimalnya 20%. Jadi kalau siswanya tidak 30, ini 50% berarti 15 orang. Kalau ini 6 orang, kalau ini di sini adalah 9 orangan gitu, lebih dari 6 dan kurang dari 50. Dan pemanfaatan tutor sebaya. Nah, gitu kan ya. Dan semua pembelajaran Remedia ini harus diakhiri dengan tes, harus ada tes lagi. Semuanya ini semua setelah dilakukan pembelajaran Remedia harus ada tes gitu. Ya, tes ulang. Dan tes ulang ini diadakan di luar jam tatap muka, di luar jam tatap muka kawan-kawan. Gitu deh, itu mengenai pembelajaran Remedia. Oke, tadi yang sedikit kelewat nih di sini mengenai diagnosis. Nah, diagnosis ini bisa dilakukan dengan berbagai tes. Ada pertama, kita bisa memahami kesulitan belajar seorang itu mengalami kesulitan itu dari diagnosis tes kepengetahuan, nilainya gimana, tes keterampilan nilainya kalau di bawah KKM misalkan kayak gitu ya. Kemudian dari wawancara, boleh dari wawancara juga, wawancara dengan siswa, maka diperoleh keterangan bahwa siswa mengalami kesulitan belajar karena faktor